Bravo sepak bola, UEFA Champions League is back, memasuki matchday ke-8, ada 18 pertandingan yang akan dimainkan. Kita akan bahas sama-sama prediksinya di sini. Tentunya yang punya feelingnya jangan lupa cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti tebak skor yang gue berikan di video ini. Syaratnya seperti biasa silahkan di subscribe dan di like video kali ini. Dan ditebak peserta gol pertama di matchnya Juventus versus Benfica. Dan berapa skor akhir untuk match ini. Jika ada yang betul, gue kirimkan hadiahnya. Kita mulai. Untuk prediksi Liga Champions, sebelum kita bahas prediksi untuk 18 pertandingan yang akan dimainkan di match ke-8, kita akan coba lihat klasemen sementara Liga Champions yang sudah dimainkan. Sekarang sudah match ke-7 dan untuk match ini match ke-8. Di match ke-7 di mana Liverpool masih tertahan di pos pertama, ya bisa dibilang ini kedinginan di puncak dengan koleksi 21 poin dari 7 pertandingan mereka lakoni di Liga Champions Eropa. Di pos kedua ada Barcelona, di pos ketiga ada Arsenal dengan 16 poin, Inter Milan berada di posisi keempat, Atletico Madrid berada di pos kelima 15 poin, AC Milan ya ini dari Serie A berada di pos ke-6, di pos ke-7 ada Atalanta, Leverkusen di pos ke-8. Ya ini dia yang menghuni 8 tim yang otomatis nantinya akan bermain di babak seperlapan besar. Dan tim-tim besar belum terlihat di 10 besar ya. Bahkan gue lihat di sini 14 di pos ke-14 ada Borussia Dortmund, Bayern Munchen di pos ke-15, Real Madrid di pos ke-16 dengan koleksi 12 poin. Poin Borussia Dortmund dan Real Madrid ini sama ya sampai ke Juventus dan Celtic tentunya yang cukup membuat kejutan juga di Champions League masih bertahan di pos ke-18. Di juru kunci ada Young Boys dengan 0 poin dari 7 match, sama poinnya dengan Slovan Bratislava, tanpa imbang, tanpa menang, selalu kalah di 7 pertandingan di Liga Champions. Nah itu dia update sementara, klasemen sementara Liga Champions matchday ke-7 sebelum matchday ke-8 yang sebentar lagi akan dimainkan. Kita bahas prediksinya, kita mulai dari match Aston Villa versus Celtic. Aston Villa, jika kita bedah peta kekuatan, ini Celtic cukup membuat kejutan di musim ini di Liga Champions dan bertengger di pos ke-18 ya. Ini cukup mengejutkan juga Celtic. Dan tentunya bermain di Villa Park tidak begitu mudah ya, tidak begitu mudah untuk Celtic mengingat Aston Villa jika kita lihat dari segi histori bermain di home ini kadang-kadang sangat-sangat ganas. Jadi menurut gue ini match yang akan sulit untuk Celtic dan mungkin akan ada kejutan. Feeling gue Aston Villa win 2-1. Barcelona Atalanta, Barcelona kemarin baru saja mau dibantai di La Liga dan tentunya di Liga Champions kemarin berhasil comeback mengalahkan Benfica kemarin di laga away-nya. Ini luar biasa Barcelona, semakin menjadi-jadi saya pikir. Dan melawan Atalanta, kuda hitam Liga Champions. Ya, patut dinobatkan sebagai kuda hitam Liga Champions yang tentunya kita lihat dan kita nantikan bagaimana Atalanta di Liga Champions edisi kali ini. PSG gue ini berat untuk Atalanta, bermain di Sporting Camp Nou. Rafinha dan Lewandowski juga masih dalam keadaan on fire. Bahkan top skor Liga Champions saat ini dipegang Lewandowski dan Rafinha pemain Barcelona. Jadi ini sangat berat untuk Atalanta. Feeling gua 3-1 Barcelona win atas Atalanta. Next, Leverkusen dan Sparta Praha. Ini jika kita bedah peta kekuatan, saya pikir di atas kertas harusnya ini ya Leverkusen bisa menang besar atas Sparta Praha di match ini. Gue taruh 3-0 ya, maybe untuk Sparta atau Bayer Leverkusen atas Sparta Praha. Ya, 3-0 untuk Bayer Leverkusen. Next ada Bayern Munchen versus Slovan Bratislava. Slovan Bratislava masih berada di juru kunci. Tentunya jika kita lihat dari segi perform Slovan Bratislava ini masih diobok-obok di Liga Champions di 7 pertandingan terakhir. Jadi menurut gue ini match yang sangat sulit. Bermain di Allianz, ini raksasa Eropa. Bayern Munchen lagi menggila dan di sini gue prediksi akan banjir gol. Gue prediksi 4-0 kemenangan Bayern Munchen. Borussia Dortmund dan Shakhtar Donetsk untuk match ini gue taruh 2-0. Ya memang agak kuat juga Shakhtar Donetsk, tapi feeling gue ini akan mudah untuk Dortmund di Signal Iduna Park di matchday ke-8-nya. Gue taruh 2-0 kemenangan Borussia Dortmund atas Shakhtar Donetsk. Next ada Brest versus Real Madrid. Untuk match ini masih jauhkan King Real Madrid. Mudah-mudahan Mbappe on fire. Kemarin 3 gol diboyong oleh Mbappe ini di match terakhir sebelum bermain away melawan Brest di La Liga. Ya 3 golnya luar biasa dengan Mbappe. Mudah-mudahan bisa konsisten dan bisa dibawa di laga away melawan Brest di match ke-8 Liga Champions kali ini. Feeling gue ini masih lebih ke Real Madrid, gue taruh 3-1 Real Madrid win atas Brest. Dinamo Zagreb versus AC Milan, untuk match ini gue taruh 2-0 kemenangan AC Milan. Ya feeling gue AC Milan harusnya bisa menang lah ya, 1-0 maybe atau 2-0 mudah-mudahan lah. Untuk AC Milan, mudah-mudahan Rafael Leao masih
bisa menggoyangkan ya AC Milan untuk bisa meraih 3 poin di laga away melawan Dinamo Zagreb. Gue taruh di sini 2-0 abangku, kemenangan AC Milan. Girona Arsenal, untuk match ini gue prediksi masih lebih ke Arsenal ya, walaupun bermain di Girona tapi gue lihat perform Girona ini di Champions League ya kurang greget ya. Ya berbeda seperti di La Liga Spanyol, tentunya mental dan pengalaman yang akan bicara di match ini. Feeling gue sih Arsenal harusnya bisa menang di laga away-nya. Gue taruh 2-1 kemenangan Arsenal atas Girona. Next, Inter Milan versus Monaco. Untuk match ini gue taruh 1-0 kemenangan Inter Milan. Ya ini memang tidak begitu mudah ya untuk Inter Milan. Ya AS Monaco datang dengan penuh percaya diri dan menurut gue mungkin masih lebih ke Inter Milan. Maybe tipis 1-0 Inter Milan win. Next, Juventus Benfica, partai big match tentunya. Jika kita bedah peta kekuatan head to head juga Benfica masih unggul dibandingkan Juventus. Ya, 5 pertemuan terakhir Benfica masih unggul dibandingkan Juventus dan tentunya kita lihat kemarin di match sebelumnya ini Benfica kena comeback oleh Barcelona di kandang sendiri. Menurut gua match ini bisa seri, ya bisa seri 1-1 maybe untuk laga Juventus Benfica. Di sini gue taruh 1-1 atau sedikit gue jawabkan tuan rumah sih bisa menang di laga melawan Benfica. Ya maybe 1-1 atau 2-1, feeling gue hasil seri mungkin sangat bisa terjadi di match Juventus Benfica. Next, Lille versus Feyenoord. Untuk match ini feeling gue lebih ke Lille. Ya, memang Feyenoord luar biasa menghajar Bayern Munchen di match terakhir 3-0 tanpa balas. 20% ball possession dan berhasil melesakkan 3 gol ke gawang Bayern Munchen. Ini luar biasa Feyenoord di match terakhir. Tapi menurut gua melawan Lille di match away-nya ini agak sulit untuk Feyenoord dan di sini gue lebih melihat seperti Lille bisa mengatasi match ini. 2-1 Lille win atas Feyenoord atau maybe seri lah. Ya, maybe seri atau 2-1 kemenangan tuan rumah. Manchester City versus Club Brugge. Untuk match ini lagi dalam tren positif. Mudah-mudahan bisa dibawa di Liga Champions. Memang di Liga Champions belum stabil ya Man City. Kemarin dihajar PSG dan sebelum match melawan Club Brugge ini lagi dalam keadaan bagus-bagusnya ya, menghajar Chelsea kemarin di Etihad. Dan menurut gue ini match masih lebih ke Man City. Gue taruh di sini 3-1 kemenangan Man City atas Club Brugge. PSV Eindhoven versus Liverpool. Untuk match ini menurut gua ini berat untuk PSV Eindhoven ya. Liverpool lagi dalam tren positifnya dan masih belum ada yang bisa mengeimbangi Liverpool di beberapa pertandingan baik di Liga Champions maupun di Liga Premier Inggris. Jadi menurut gua ini sangat-sangat lebih ke Liverpool ya. PSV gua 3-0 kemenangan Liverpool atas PSV Eindhoven. RB Salzburg versus Atletico Madrid. Untuk match ini feeling gue lebih ke Atletico Madrid. Gue prediksi tipis kemenangan Atletico Madrid. Ini tidak mudah untuk Atletico. Memang di match sebelumnya bisa menghajar Leverkusen dengan 10 pemain. Ya, saya pikir salah satu keberuntungan adalah salah satu pemain kunci mereka yaitu Julian Alvarez di sini lagi on fire. Dan kita lihat ya, apakah bisa seperti di Wanda Metropolitano atau malah akan ada kejutan di match ini. Tapi menurut gue masih jagokan Atletico bisa raih minimal 3 poin atau 1 poin di laga away-nya. 1-0 gue jawabkan Atletico Madrid win atas RB Salzburg. Next, Sporting Lisbon dan Bologna. Untuk match ini gue taruh 2-1 kemenangan Sporting Lisbon. Feeling gue Sporting Lisbon masih gue jawabkan bisa menang di laga home-nya. Sturm Graz versus RB Leipzig. Untuk match ini gue taruh 2-0 kemenangan RB Leipzig. Ada Stuttgart versus Paris Saint-Germain. Untuk match ini Kvara sudah bergabung dan permainannya cukup bagus. Mengoleksi 77,2 ya rating di match pertamanya debut di PSG. Dan menurut gua ini akan sangat-sangat berat untuk Stuttgart ya, walaupun bermain di home tapi menurut gua PSG bisa buat kejutan minimal raih 1 poin di laga away-nya. Gue prediksi 3-2 PSG win atas Stuttgart di match ini. Young Boys versus Fener Vesda. Untuk match ini gue taruh 2-0 kemenangan Young Boys atau maybe 2-1 kemenangan Young Boys di match kali ini. Nah itu dia prediksi gue. Silakan dipertimbangkan. Ada 18 pertandingan untuk matchday ke-8 Liga Champions Eropa yang sebentar lagi akan dimainkan. Silakan berikan prediksinya, kita coba bahas sama-sama di kolom komentar. Dan jika suka channel ini jangan lupa di like dan di subscribe karena di sini kita akan selalu bahas dan membahas sepak bola. Oke, Kuis Tebak Skor jangan lupa ikuti teman-teman. Silakan di follow atau di subscribe channel ini dan di like video kali ini. Ditebak juga peserta gol pertama di matchnya Juventus Benfica dan berapa skor akhir untuk match itu. Jika ada yang betul,
gue kirimkan hadiahnya. Oke, salam sehat dari gua. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi di next video. Bravo sepak bola.